PT Suzuki Indomobil Sales Roda 2 telah meluncurkan Suzuki Next Crossover pada November lalu. Skutik entry level ini berpenampilan tualang. Bisa dibilang varian baru, cuman unik dan menarik. Karena seluruh line up yang dijual oleh PT SIS, hanya Skutik Next Crossover ini yang punya tampilan tualang. Jika sudah pernah mengendarai Next versi standar atau Cross yang sebelumnya, ketika naik crossover pasti merasa sedikit ada perbedaan. Ya, bagian kemudi lebih lebar berkat penggunaan stang telanjang. Dimensinya juga tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Ukurannya pas, sehingga tidak menyulitkan kala bermanuver. Efek dari pemakaian handlebar, visibilitas jadi lebih luas dan posisi tangan juga tidak terlalu menekuk, jadi lebih rileks. Meski menggunakan stang lebar buat dipakai harian untuk meliuk di kemacetan juga terasa mudah dan mudah dikontrol. Tak butuh penyesuaian berlebih, langsung gas dan motor asik di bawah riding. Saat saya mencobanya, waktu menyalip kendaraan di jalan aspal atau ketika putar balik pun, siku pengendara tidak gampang mentok. Jadi sangat cocok buat rider yang suka selap-selip di kondisi lalu lintas padat. Saat dibawa ke medan berbatu, dirinya juga masih mudah dikendalikan. Lagi-lagi setang lebar cukup membantu untuk masalah pengendalian. Asiknya, bagian bawah tidak mudah mentok. Ground clearance-nya atau jarak terendah dari tanah setinggi 150 mm, sehingga terasa lebih mantap dan meyakinkan untuk dibawa bertualang kemanapun tanpa rasa khawatir. Karakter suspensinya juga turut membantu meredam kala melintasi area bebatuan. Saya tidak merasakan gejala mentok di peredam kejut depan maupun belakang. Namun sayang, getaran pada piranti kemudi masih sangat terasa. Tapi hal itu masih lazim, karena ini skutik entry level. Lincahnya handling Next Crossover saat di medan kurang baik didukung dengan penggunaan kulit bundar tipe tubeless dengan model dual purpose. Jadi bukan hanya sekadar untuk mendongkrak penampilan. Jenis ban ini sangat tangguh dibawa melewati jalan rusak. Motor dapat dengan mudah dikontrol. Ditambah dengan pelek berukuran 1,60 inci dibalut ban 80/90 di depan dan belakang 1,8 inci dengan ban 90/90. Dengan alas seperti itu, buat melewati jalan aspal maupun berbatu tidaklah sulit. Selama perjalanan dari Bekasi, sekarang saya berada di Curug Panjang, di daerah Bogor tepatnya, sudah menempuh jarak kurang lebih 120-an kilometer. Dari ngisi full tank sampai sekarang masih ada satu strip, masih ada sisa untuk saya turun ke bawah mengisi bahan bakar lagi. Ini cukup irit, kapasitas bensinnya itu 3,6 liter. Oke, sekarang kita bahas desainnya dulu. Seluruh bodinya, lekukannya, garis-garis tegasnya, nilai-nilai sportinya tuh terlihat jelas. Dari mulai spakbor depan sampai di buntut itu mencirikan skutik sporty. Dari tampang depan, oke, bisa kita lihat rumah lampu yang banyak lekukan tegas di headlamp ini dibungkus sama cover yang boleh dibilang sporty. Walaupun penyematan lampunya belum berteknologi LED, masih menggunakan bohlam konvensional. Tapi tidak mengapa, cukup terang, tidak mengganggu atau mengurangi visibilitas pada saat malam hari. Bicara dimensi, ukuran tubuhnya itu memiliki panjang 1890 mm, lebarnya 765 mm, dan tingginya 1055 mm. Joknya cukup pendek untuk pengendara berpostur 173 cm seperti saya. Kaki menapak sempurna ketika turun dan tentu saja ramah buat wanita. Hal itu juga karena dimensi bodinya cukup ramping. Model kursinya memang sama dengan saudaranya, tapi dirinya dirancang dengan material yang lebih baik. Terasa lebih tebal dan cukup empuk, jadi bokong tidak cepat pegal ketika berkendara jauh. Terus ukuran sepatu 42 ini masih lega, ini siku masih memberikan ergonomi yang pas. Dari sekian yang telah saya jabarkan, ada yang membuat si Next Crossover ini menarik dipandang, yaitu terdapat
aksen warna merah. Walaupun tidak banyak, terdapat di kaliper depan itu berwarna merah dengan sok tunggal di belakang yang pernya berwarna merah. Jadi lebih menarik dilihatnya. Sebelum membahas mesin, kita lihat nih di bagian kokpit ada yang membuatnya menarik. Beda dengan versi reguler. Itu di panel meter, full digital. Bentuknya agak kotak memanjang, isinya fundamental. Seperti biasa ada indikator bahan bakar, ada jam, ada odometer, trip meter. Itu semua sudah tersaji di dalam satu panel. Warnanya merah. Kalau berkendara siang hari juga masih bisa terlihat. Malam juga karena berlatar belakang merah warnanya masih bisa terlihat lah. Masih di bagian kokpit itu terdapat 2 kompartemen, sebelah kiri dan sebelah kanan. Cukuplah untuk menaruh sarung tangan dan botol minuman ukuran sedang tuh masih bisa diletakkan di kedua sisi ini. Selain kompartemen depan, ini ada juga di bawah jok, kecil, nggak besar, cukup untuk hanya menaruh jas hujan. Bicara mesin, Suzuki Next Crossover ini punya modal mesin 113 cc, SHC, berpendingin udara dan sudah injeksi. Dengan klaim tenaga maksimum 9,2 HP di 8.000 rpm dan torsi 8,5 Nm di 6.000 rpm. Oh iya, Suzuki membekali fitur Easy Start System, mesin jadi mudah dinyalakan. Bicara harga, Suzuki Next Crossover ini dijual 17.900.000 on road Jakarta dan tersedia 2 pilihan warna merah dan hitam. Yang saya gunakan ini yang warna hitam. Jadi kesimpulannya selama saya mengendarai si skutik mungil berpenampilan tualang ini, saya boleh bilang ini cukup memadai kala kita berkendara sehari-hari. Itu tadi test ride saya bersama Suzuki Next Crossover. Semoga informasi yang saya berikan cukup membantu Anda semua bila ingin memboyong si skutik mungil berpenampilan tualang ini. Jangan lupa kunjungi terus website oto.com dan YouTube channelnya di Official Oto. Jangan lupa like, comment, and subscribe.